Hai semua, selamat datang di video praktikum biokimia. Kami dari kelompok A4 akan membahas tentang uji lipid. Ada apa saja sih uji yang ada di praktik uji lipid? Yang pertama ada uji kelarutan. Yang kedua ada uji pembentukan emulsi. Yang ketiga uji Salkowski. Dan yang keempat, uji penyabunan. Yuk kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita mulai dari uji yang pertama, yaitu uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan yaitu untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Prinsipnya, lipida sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut-pelarut organik. Mari kita lihat bagaimana cara kerja uji kelarutan. Pada uji ini, sampel yang kita gunakan adalah gliserol, mentega, margarin, lemak atau gaji, dan minyak. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sejumlah 100 mg sampel. Lalu, tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 ml pelarut serta aquades sebagai pembanding. Kocok kuat-kuat selama 2 menit, kemudian diamkan selama 10 menit. Selanjutnya, perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring dan perhatikan adanya bercak atau uji bercak. Hasil uji kelarutan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa lemak yang bersifat nonpolar akan larut dengan pelarut organik yang nonpolar juga. Pada hasil uji ini dapat kita ketahui sampel yang bersifat nonpolar yaitu ada minyak goreng, mentega, margarin, dan lemak. Sedangkan pelarut yang bersifat nonpolar yaitu ether, benzen, aseton, dan kloroform. Alkohol dan aquades bersifat polar. Jadi, dapat dilihat pada tabel yang bereaksi atau yang larut hanya yang mempunyai sifat yang sama. Hai semua, kembali lagi bersama saya Atika Faisa Masa UBS dari D4LN semester 2 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kali ini kita akan membahas tentang uji pembentukan emulsi. Uji pembentukan emulsi ini bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi dalam bantuan suatu bahan pengemulsi atau emulgator. Langsung aja kita lihat cara kerjanya ya. Yang pertama, masukkan ke tabung reaksi masing-masing 0,5 ml sampel. Kemudian tambahkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 ml aquades. Selanjutnya, kocok kuat-kuat sehingga terbentuk emulsi yang kedua. Setelah itu, diamkan selama 5 menit dan perhatikan apakah emulsi tersebut terpisah kembali menjadi 2 cairan. Lalu, ulangi percobaan di atas dengan menambahkan 1 ml sabun cair. Setelah itu, kocok kuat-kuat dan biarkan. Yang terakhir, perhatikan apakah emulsi yang terbentuk stabil, artinya tidak terpisah kembali setelah didiamkan. Hai semua, kembali lagi dengan saya Hana Faradila Widiawan dari D4LM semester 2 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kali ini kita akan membahas tentang uji Salkowski. Uji Salkowski bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Yuk kita lihat cara kerjanya. Cara kerja uji Salkowski. Yang pertama, siapkan tabung yang bersih dan kering. Kemudian, masukkan 1 ml larutan kolesterol 0,5% dalam kloroform.
Selanjutnya, tambahkan 1 ml larutan H2SO4 pekat lalu campur dengan hati-hati. Setelah kedua lapisan campuran tersebut terpisah, perhatikanlah timbulnya warna berturut-turut merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform. Dalam lapisan H2SO4 pekat akan tampak fluoresensi kuning. Lakukan dengan sampel lain dengan terlebih dahulu melarutkan sampel dalam kloroform. Uji yang terakhir yaitu uji penyabunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Ashifa dari D4LN semester 2 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, kelompok A4. Di sini saya akan membahas mengenai uji penyabunan. Sebelum kita beranjak ke cara kerja dalam uji penyabunan lipida, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan dari uji penyabunan. Nah, tujuan dari uji penyabunan yaitu untuk mengetahui bahwa minyak dan soda atau kita sebut NaOH atau KOH dapat membentuk sabun. Lalu, cara kerjanya bagaimana ya? Yuk kita simak penjelasannya. Pada uji penyabunan ini, kita menggunakan sampel minyak goreng. Minyak goreng ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Lalu, kita tambahkan ke dalam tabung NaOH 10% dalam alkohol 90%, tetes demi tetes sampai ada gumpalan. Selanjutnya, kita kocok. Lalu, kita panaskan dalam penanas air selama 1 menit. Jangan lupa ya, beri tutup menggunakan kapas. Selanjutnya, kita amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Pada dasarnya, minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini kita sebut sebagai sabun. Makanya, dalam gambar terlihat hasilnya terbentuk sabun ya. Itulah penjelasan mengenai uji lipida bersama kelompok kami A4. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you.